Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور التام يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mu'awwalah Komplek Dirgantara 3 Darul Halim Perdana Kusuma. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Al-Mu'awwalah sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Bakti Kelurahan Halim Perdana Kusuma yang terhormat ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Nuruddin, mantan Menteri Hayati. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang beliau sampaikan setiap saat, setiap waktunya untuk kita sekalian jadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Seluruh pengurus DKM Masjid Al-Mu'awwalah yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim kami kepada beliau sekalian. Seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan waktu yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang, nikmat Allah masih gerakkan, mudahkan, ringankan langkah kaki kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban salat subuh, menghidupkan syiar salah satu yang terbesar dari agama Islam, yaitu secara berjamaah, dan juga kita hadir kajian untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban yang lain yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayat wa mu'minah. Bahwasanya menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap individu muslim. Saking wajibnya, bahkan Al-Imam Ahmad bin Ruslan dalam muqaddimah kitab Subatnya beliau mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang dia beramal dengan tanpa didasari ilmu, maka ilmu atau amalnya dia adalah amal yang tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu, Allah akan bukakan
kita akan harapkan syafaat beliau di hari kiamat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta sahabatnya, kerabatnya, dan kita semua pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon izin, ini sebenarnya saya gak enak hati duduk di atas. Ini ada ayah ada kita, Bapak Ustaz Haji Nuruddin di bawah. Saya lebih senang ngampar biasanya. Kalau taklim di bawah bareng-bareng duduk sejajar dengan jemaah. Tapi karena ini imtithalul amr, kita ikut perintah dari guru, dari orang tua, mohon izin, mohon maaf saya duduk agak di atas. Jadi sekali lagi saya gak enak hati, tapi karena perintah ya kita sami'na wa ata'na insyaallah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kesempatan subuh pagi hari ini keberuntungan besar bagi kita sekalian yang masih mau tergerak hati kita. Dan kalau kita pikir-pikir, semata-mata bukan kemampuan kita. Allah, kita hadir di tempat ini justru kita yang dilamar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan difahamkan dengan agama. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya kita yang diinginkan untuk hadir, bahasanya adalah yuridillah, Allah yang ingin kita hadir di majelis seperti ini. Berapa banyak, mohon maaf, saya gak bermaksud menyindir atau menyinggung, tapi ya biar mikir aja, ya sama-sama kita berpikir. Berapa banyak orang yang diberikan kemampuan fisik, fisiknya masih prima, mohon maaf, jalan, lari, istilahnya 10K, 10 km masih dijabani, tapi berat rasanya untuk melangkah ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira banyak apa banyak itu? Banyak apa banyak? Mohon maaf, bukan maksud nyindir, tapi ya biar kita sama-sama mikir. Kalau yang untuk, mohon maaf, kesehatan bukan dilarang, enggak, sama sekali enggak dilarang. Wala tansa nasibaka minad dunya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan usaha kalian di dunia. Boleh kita olahraga, kita latihan jasmani, sampai ada yang namanya binjas, bina jasmani, untuk agar fisik kita, jasmani kita sehat. Tapi yang harus kita pikirkan lebih dalam, yang harus kita utamakan, yang namanya kita hidup ini harus ada skala prioritas. Setiap kejadian dalam kehidupan kita harus ada yang namanya skala prioritas. Mana yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita ini? Kalau kita sudah dengar di mana khutbah, di mana penceramah, di mana dai, di mana ustaz kiai menyampaikan bahwa dunia sa'ah, dunia ini cuma sesaat, yang abadi selama-lamanya, yang gak ada batasnya, abad dan abad. Selama-lamanya itu adalah kehidupan di akhirat kelak. Maka sudah sepantasnya, sudah seyogyanya, sudah seharusnya kita harus memprioritaskan kehidupan agama kita, akhirat kita, lebih daripada kita ngurusin dunia. Tapi memang sudah fitrahnya manusia seperti itu, sudah menjadi adatnya manusia. Kita sebenarnya cuma diperintah sama Allah untuk taat itu, mohon maaf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan golongan jin maupun manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Kita dituntut hanya 5 waktu sholat. Bayangkan kalau sholat 5 waktu itu, satu sholat paling lamanya 10 menit. 10 kali 5 berapa menit? 15
50 menit, nggak sampai 1 jam kita sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau memang nggak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya para khatibah mengatakan, membawakan muqaddimah yang senantiasa dibaca oleh baginda Nabi, bahwasanya may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, nggak ada yang bisa nyesatin. Meskipun ada orang ngalang-ngalangin, meskipun kita dibisikin sama setan, yang namanya tidur yang paling nikmat itu di sepertiga malam terakhir dan juga setelah sholat subuh. Itu paling nikmatnya tidur itu. Kalau kita enggak ada keimanan dalam hati kita, dengar muadzin baca as-salatu khairun minan naum, apa artinya? Salat lebih baik daripada tidur. Nah, disunahkan naumnya jangan banyak-banyak. Minan naum, malah tidur semua malahan. Naum pendek aja naumnya, tapi nggak apa-apa juga kalau mau dipanjangin. Tapi intinya bahwasanya kalau sudah dikasih hidayah sama Allah, meskipun digoda setan, meskipun kita dalam keadaan nikmat-nikmatnya tidur, karena mendengar yakin bahwasanya azan itu hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita yang tergerak, bukan fisik kita, bukan nafsu kita. Nafsu kita ngajaknya amaratu bisu, memerintahkan kita untuk keburukan. Udah tarik selimut, lagi dingin, udara di luar lagi dingin, apalagi kalau sudah musim penghujan, gerimis rintik-rintik, wah tambah malas lagi. Tapi karena ada keimanan dalam hati kita, tergerak kita untuk mendatangi panggilan Allah tersebut. Karena azan memang yang mengumandangkan muadzin, tapi itu hakikatnya adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita digoda setan, meskipun dalam keadaan kita lagi nikmat-nikmatnya tidur, karena kita terpanggil merasa ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tergerak kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Meskipun gerimis, hujan, di luar udara lagi dingin, paksain. Alhamdulillah, jadi kita yang hadir ini insya Allah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi nasnya dalam hadisnya, man yuridillahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi, ini bukan karena kemampuan kita. Makanya kita sering mengungkapkan billahi taufik wal hidayah. Kalau penutup khutbah atau ceramah biasanya billahi taufik wal hidayah, dengan taufik dan hidayah dari Allah. Karena dengan tanpa taufik hidayah dari Allah, belum tentu kita berada di tempat yang mulia seperti ini. Masyaallah hadirin, hadirat rahimakumullah. Ini sambil santai saja nih Bapak Ibu sekalian. Karena saya lupa tadi, nggak mau nanya materinya yang mau disampaikan apa ya. Jadi kita sharing saja. Bahwasanya nikmat yang banyak sekali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau menukil sebuah hadis, ni'matani, dua nikmat, maqulun katsiran fihi ma minan nas, as-sihah wal farah. Dua nikmat yang banyak sekali dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihah wal farah. Yang pertama nikmat sehat. Ini jaga benar-benar Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah dari sini kita sarapan bareng-bareng, di depan ada lapangan, kita jalan keliling berapa kali, niatin ya Allah latihan. Sekali lagi tadi nggak dilarang, kita mau sehat jasmani kita nggak dilarang, justru bagus kita latihan ya Allah untuk fisik kita, olahraga nggak dilarang sama sekali. Tapi jangan lupa juga
juga, sholat subuhnya juga berangkat. Setelah sholat subuh nanti matahari sudah mulai muncul lagi sehat-sehatnya, kena sinar matahari, kita jalan pagi. Itu usaha kita untuk menjaga nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ketika masih diberikan kesehatan dia lalai. Memang sifat alaminya manusia adalah lalai. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, tempatnya lalai. Kalau lagi sehat, mohon maaf, nggak digunakan untuk taat. Padahal kita nggak dituntut banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, 10 menit kali 5 cuma 50 menit. Sisanya 23 jam, 10 menit kita bebas mau ngapain saja. Jadi nggak dituntut banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dipanggil dengan panggilan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Setelah salat apa? Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau salat itu adalah orang yang beruntung. Jadi bukan orang yang rugi. Makanya salah satu kiat ini kalau kita mau hitung-hitungan, yang namanya sholat gerakannya paling sempurna. Silahkan lihat di mana tempat orang belajar yoga, belajar senam ini, senam itu, macam-macam sekarang senam itu, ya kan? Tapi lihat gerakan sholat. Kalau bapak mau tafakkur, memikirkan, bertadabbur, gerakan-gerakan sholat ini gerakan yang sempurna sekali. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Para ilmuwan meneliti ternyata gerakan sholat ini banyak sekali manfaatnya. Nggak kalah dengan gerakan-gerakan senam, nggak kalah dengan gerakan yoga atau semacamnya. Sekali lagi bukan maksud untuk melarang atau enggak sama sekali. Tapi kalau seandainya kita bisa memikirkan, memang berat. Pertama pasti berat yang namanya sholat itu. Tapi kalau sudah ada keimanan, kita selalu minta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan terasa ringan. Semua gerakan dalam sholat itu mewakili semua gerakan yang ada dalam senam-senam itu. Ada diamnya yang merupakan yoga terbaik. Bapak Ibu sekalian, di antara gerakan sholat itu adalah al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Itu bacaannya kalau Bapak resapi nggak perlu doa-doa yang lain. Bapak sudah cukup doa dengan doa di antara dua sujud. Bagaimana doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gak perlu doa yang lain. Seandainya Bapak dalami, Ibu dalami, itu makna yang terkandung dalam doa di antara dua sujud itu sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita dalam doa-doa kita. Sayangnya kita ini, ya mohon maaf, makanya ini fungsinya kita hadir taklim begini. Fungsinya kita hadir duduk di majelis taklim biar nambah ilmunya. Kalau selama ini kita ngelambiar aja, kalau istilahnya orang Jawa ngelambiar, pikirannya kemana-mana, nggak pernah khusyuk dalam sholatnya. Dalam salah satu kiat untuk kita bisa khusyuk dalam sholat kita adalah tafahumul ma'ani, memahami tentang bacaan sholat yang kita baca. Dari awal Bapak Ibu sekalian, coba kita belajar sedikit demi sedikit. Ini mumpung kita ketemu, mumpung saya ingat kita sampaikan, belajarlah ketika sholat itu. Kalau selama ini kita belum pandai memaknai tentang sholat kita, sekedar kita menggugurkan kewajiban, coba kita naikkan level kita. Kita kan punya semua nih, yakin saya di sini semua punya nih, namanya HP. Sekali-kali kita gunakan untuk kebaikan juga. Coba nanti nyampe rumah, diketik, di browse, di searching, ketik
ngetik di Google terus nyari makna bacaan sholat, keluar itu langsung. Kita klik di situ. Kalau selama ini kita belum menghayati, belum memahami tentang bacaan sholat kita yang kita kerjakan, mulai saat ini kita tingkatkan kualitas sholat kita. Bagaimana kita mau khusyuk sedangkan kita nggak paham dengan apa yang kita baca? Mohon maaf, Fatihah kita nggak tahu maknanya, cuman baca doang. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, bagaimana penjelasan dari ulama. Nah, ini fungsinya. Kalau kajian seperti ini kan cuma tematik ya. Tapi di sini insya Allah ada kajian yang lain. Ada kajian yang lain yang terutama kajian fikih itu penting. Fikih itu sangat-sangat penting. Karena apa? Modal kita dalam beribadah yang fikih itu tadi. Bagaimana tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar. Mohon maaf, takbiratul ihram aja tuh ada syaratnya. Nggak sekedar kita baca. Kalau Allahnya A-nya dipanjangin, rubah maknanya semua. Allahu Akbar. Meskipun kita maknanya inginnya Allahu Akbar, A-nya pendek, tapi karena kita nggak tahu ilmunya, A-nya jadi dipanjangin. A dalam bahasa Arab kalau dipanjangin itu menjadi harful istifham, menjadi pertanyaan. Allahu Akbar, A-nya panjang, jadi apakah Allah Maha Besar? Rusak apa nggak rusak itu? Rusak maknanya. Makanya pentingnya kita belajar terutama ilmu fikih yang mohon maaf di akhir zaman nanti akan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu bukan Irsyadul Ibad, Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menukil sebuah riwayat bahwasanya di akhir zaman yafirrul mar'u, akan orang itu lari dari fuqaha, dari orang-orang ahli fikih. Padahal ini ilmu yang penting. Selama ini kita sholat nggak paham maknanya, karena kita nggak ngaji, karena kita nggak ngerti. Ya, alhamdulillah kalau di masjid ini ada kajian fikih yang terutama hadir Bapak Ibu sekalian. Kalau memang belum ada, saya sarankan, bukan maksud untuk menggurui ini, bukan, hadirkan di masjid kita ini tentang pelajaran ilmu fikih. Itu sangat-sangat penting. Bagaimana kita mau sholatnya sah? Mohon maaf, at-taharah miftahus sholat. Bersuci itu adalah kunci dari sholat. Kalau bersucinya saja salah, bersucinya sudah salah, gimana kita sholatnya mau benar, mau sah sholatnya? Meskipun kita menghadap Allah itu hak prerogatifnya Allah, mau diterima mau enggak itu kan hak prerogatifnya Allah. Tapi kita ini ada syariat, ada hukum, ada peraturan rambu-rambu yang nggak boleh kita tabrak. Yang namanya wudu ada aturannya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita sudah setua ini. Ada yang hafal nggak kira-kira arkanul ghusli itu ada berapa? Rukunnya mandi wajib itu ada berapa? Kadang-kadang kita nggak paham. Padahal ini kuncinya sholat nih. Kalau mohon maaf kita yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga tapi sudah balik, itu kalau mimpi basah, kalau perempuan mohon maaf sudah datang bulan, itu ada kewajiban yang namanya mandi wajib. Kalau mandi wajib saja rukunnya kita nggak paham, bagaimana kita sholatnya usah? Ini yang harus kita camkan, kita pikirkan, kita perlu gali, kita sering-sering hadir di majelis taklim. Itu fungsinya untuk mengupgrade keilmuan kita. Kita perbarui, mumpung kita duduk, mumpung masih diberikan kesehatan. Ini tadi gara-gara dua nikmat yang banyak dilupakan jadi kemana-mana. Memang gitu kajian. Kajian itu kalau ini akhirnya nyangkut kemana-mana. Nikmat sehat tadi yang pertama. Ini kalau kita masih sehat, mumpung masih sehat, masih dikasih kemampuan sama Allah, jangan malas untuk belajar. Nggak ada kata terlambat dalam belajar. Lebih baik terlambat daripada nggak belajar sama sekali. Pak Ustadz, saya sudah tua, Pak Ustadz, sudah 50, sudah 60, sudah mau 70, saya sudah ini. Justru kalau sudah lewat dari 40, kita harus ingat bahwa kematian sudah semakin
Israel dulu, baru kita mau ingin taubat. La'alli, kalau sudah kembali, sudah dipanggil, sudah wafat, sudah meninggal, baru aku ingin beramal soleh. Taraktu kalla, yang pernah aku tinggalkan. Dijawab oleh Allah, kalla, nggak bisa sudah. Nah, kalau sudah wafat, sudah dipanggil Israel, nggak bisa sudah kita kembali. Ini mumpung masih sehat, mumpung masih diberikan waktu luang, jangan kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita gunakan sebaik-baiknya waktu luang yang masih Allah berikan kepada kita untuk taklim, seperti belajar. Gak ada kata terlambat. Ini tahaddusan bi nikmah, mohon maaf, bukan maksud pamer ya atau bagaimana. Saya ini belajarnya juga terlambat sebenarnya. Saya datang dari kampung, dari daerah Magetan, Madiun, datang ke Jakarta itu ya belajar. Kalau di kampung kan sekedarnya, selesai kuliah baru pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta ini subhanallah, Allahu Akbar, kita mau nyari alim yang model gimana ada semua. Kalau yang namanya di kampung ada Pak Ustadz, ada Pak Kiai, ada Pak Haji, paling kerjaannya bukan kita meremehkan, bukan, itu keadaan yang real, nyata di kampung kita masing-masing. Mungkin sholat, ya waktunya sholat, selesai sudah pulang lagi ke rumah, ngaji sekedarnya. Nggak ada, hampir nggak ada kajian-kajian seperti ini tuh nggak ada. Tapi kalau di Jakarta, Allahu Akbar, Bapak mau datang kemana, mau nyari ahli fikih ada, ahli tafsir ada, ahli bahasa Arab ada, ahli dalam semua bidang ilmu di Jakarta ini, subhanallah. Kita dimudahkan sekali di Jakarta ini. Makanya saya memperdalam ilmu agama itu baru sampai di Jakarta. Alhamdulillah ketemu yang namanya, saya tinggal di namanya Kampung Pulau, Kelurahan Pinang Ranti. Itu di situ dulu banyak guru-guru kami belajar khusus untuk tahsin. Ada Ustadz Haji Raihan Ihsan, itu guru saya. Guru saya pertama kali kenal huruf yang membetulkan bacaan, dari beliau. Sudah, mohon maaf saya sudah telat belajarnya, sudah umur sekitar 21 tahun baru belajar. Tapi karena kita ngerasa tertinggal, kita manfaatkan, masih dikasih waktu sama Allah buat belajar. Saya ambil kesempatan karena kerja, karena ada waktu luangnya, kita sisihkan. Pulang kerja kita hadir majelis taklim. Ada guru fikih, ada Ustadz Kiai Haji Abdul Mu'ti, mungkin Bapak Ibu sekalian juga kenal. Ada guru yang bidang tafsir, almarhum guru kami, orang tua kami, Kiai Haji Ahmad Fauzi. Ada guru yang sepuh sekali, kalau nggak salah beliau itu tinggalnya di Lubang Buaya sih, almarhum Kiai Haji Hasbi Mukhtar. Itu murid langsungnya Kiai Abdullah Syafi'i. Ini saya tuntut ilmu sama beliau karena kerasa dari kampung kita ketinggalan. Tapi sekali lagi, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Manjada wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Di dalam surat Al-Ankabut terakhir, bahwasanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Itu kalau kita belajar tata bahasa Arab, bahwasanya lam taukid, nunnya taukid itu lanahdiyannahum subulana. Sungguh pasti akan kami tunjukkan jalan untuk dia, jalan-jalan kami. Ini jadi sekali lagi gak ada kata terlambat. Saya belajar juga dulu ada beasiswa dari Pemda DKI namanya LBIK. Itu bapak-bapak, ini teman-teman saya dulu di LBIK itu pensiunan Bapak Ibu sekalian. Pensiunan banyak ya, dari Telkom, dari anggota TNI, banyak sudah sepuh-sepuh, sudah pakai tongkat. Mereka nggak merasa malu, karena memang merasa mereka tertinggal, pengen bisa. Di LBI juga itu ada program bahasa Arabnya, ada tahsinul Quran, ada program tilawah.
bagus-bagus di situ. Jadi kalau sekarang mungkin masih ada kesempatan waktu, silakan. Yang sudah banyak peluang waktu luangnya di sana belajar. Dari dasar pun diterima di sana. Kalau sekarang kalau tidak salah kembali lagi ke daerah Tanah Abang kalau tidak salah. Bapak Ibu sekalian, ini sampai jam berapa ya? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi insya Allah. Jadi alhamdulillah kita bisa bersua di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi yang menjadi nyata bagi saya sekalian. Bagi saya ini mimpi yang menjadi nyata. Saya dulu biasanya lewat di sini cuma nganterin undangan, karena dulu saya ditunjuk sebagai sekretaris Dewan Masjid Indonesia yang 2 minggu sekali nganterin undangan di sini. Ya Allah, kapan bisa sholat di sini, bisa ngisi di sini. Itu bayangan saya dulu. Alhamdulillah kemarin sama ayah anda Bapak Haji Ustaz Nuruddin di WA diminta mengisi, saya nggak bisa nolak. Padahal ini jadwal rutin juga di masjid kami, di Masjid Al-Muhajirin. Kami di Masjid Al-Muhajirin Perumahan Galaksi di samping Kopasgat 461. Kami di situ. Ini setiap Sabtu pagi kami juga ada kajian. Tapi karena diminta sama beliau, saya nggak berani nolak karena orang tua kita. Saya mundurkan kajian yang di masjid kami, mundur di hari Minggu jadinya. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita sekalian, keberkahan untuk kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan untuk kita sekalian, bahwasanya Rasulullah SAW yang bersabda mendoakan kita sekalian yang di pagi hari ini senantiasa melaksanakan mengawali kehidupan kita, hari-hari kita dengan ketaatan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka. Ini kalau orang yang subuh masih tidur, bangun matahari sudah meletak, istilah orang Jawa, sudah keluar mataharinya, itu orang yang dapat berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setelah subuh usahakan Bapak Ibu sekalian jangan tidur, jangan tidur. Setelah subuh duduk, syukur-syukur. Ini terakhir sebagai penutup. Rasulullah SAW yang bersabda, man shalla subha. Dalam riwayat lain adalah barang siapa yang sholat fajar. Sholat fajar, sholat subuh sama saja, dia juga. Summa yazkurunallaha, kemudian dia duduk untuk berzikir kepada Allah hatta tatlu'u syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Namanya salat apa? Salat isyraq. Salat ketika setelah terbitnya matahari. Salat 2 rakaat karena ka'ajri haji wal umrah tamah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang berhaji dan berumrah sempurna. Berapa kali? 3 kali. Orang yang mau sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, baik dia zikir, baca Al-Quran, duduk kajian seperti ini sampai terbit matahari, kemudian dia nunggu sebentar, kiranya 5 menit sampai 10 menit atau dilebihkan dari itu, kemudian kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, haji umrah mahal apa enggak? Mahal apa enggak? Mahal Bapak Ibu sekalian. Paling murah itu umrah sekarang berapa? Sekitar 25 ke atas. Ada yang kalau kelas-kelasnya ada 30 sekian. Belum lagi yang plus-plus kemana-mana, itu lebih mahal lagi. Haji sekarang berapa kira-kira? Sekian puluh juta, hampir 60 lebih ya, 60 lebih kalau tidak salah. Itu belum tentu kita dijamin bahwa haji kita, umrah kita mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mau sholat subuh, kemudian dia berzikir, duduk ngaji, duduk di majelis taklim sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, dijamin oleh baginda Nabi mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna.
Ini banyak jalan menuju ridhonya Allah, banyak jalan menuju kemuliaan, banyak jalan menuju surganya Allah. Maka jangan kita sia-siakan. Mumpung kita nih weekend, hari Sabtu, Minggu kan kita longgar, gak berangkat kerja. Sampai selesai subuh kita zikir, kita duduk baca Al-Quran sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala haji yang dan umrah yang sempurna. Mahal biayanya, harus butuh fisik yang sehat, belum tentu diterima. Tapi kalau kita mau, insya Allah kita bisa mendapatkan kemuliaan tersebut. Jangan kita tinggal, jangan kita sia-siakan waktu kita. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu luang, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan subuh pagi hari ini tergolong dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar gembira. Basyiril masyaiina fil dhulami ila masajid. Beri kabar gembira bagi siapa? Bagi mereka yang mau berjalan di kegelapan malam menuju masjid-masjid. Kita kan dari rumah ke sini dalam keadaan gelap, Bapak Ibu sekalian. Dalam kegelapan, ilal masajid binurit tam yaumil qiyamah. Bahwa kita datang di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna, bercahaya tubuh kita. Di dalam tafsir yang lain atau sarah dari hadis ini, ulama menyampaikan binurit tam, bahwa cahaya yang sempurna itu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dikumpulkan, digandeng oleh baginda Nabi, cahaya yang sempurna untuk kita menuju melintasi sirat dengan selamat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit di antara keluarga kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, yang punya niat, yang punya kemauan apapun hajatnya, mudah-mudahan diijabah, dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesulitan, dalam masalah, mudah-mudahan diselesaikan masalahnya, diberikan solusi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita prihatin dalam keadaan akhir zaman ini, mudah-mudahan Allah jaga anak-anak kita, jadikan anak-anak yang saleh dan salehah, berikan pasangan istri maupun suami yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah jamilah maqbulah bi khairil dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan.